Kisah panjang negara Palestina, tanah yang tak pernah lupa. Awal sebuah peradaban. Di sudut barat daya Asia, di antara sungai Yordan dan Laut Tengah, terbentang sebuah wilayah kecil yang telah menyaksikan begitu banyak sejarah besar dunia, Palestina. Tanah ini bukan sekadar wilayah, ia adalah tempat lahirnya 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ribuan tahun yang lalu, bangsa-bangsa kuno seperti Kanaan, Filistin, dan Ibrani menetap di sini. Mereka membangun kota, berdagang, dan berperang meninggalkan jejak sejarah yang abadi. Bagi umat Islam, tanah ini sangat istimewa. Disinilah berdiri Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kiblat pertama umat Islam dan tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Masa penaklukan dan kekuasaan. Selama berabad-abad, Palestina berpindah tangan dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain. Bangsa Romawi menaklukkan Yerusalem, lalu datang Bizantium, dan pada abad ke-7, pasukan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab membebaskan kota suci itu dengan damai. Di bawah pemerintahan Islam, berbagai agama hidup berdampingan, Muslim, Kristen, dan Yahudi dapat beribadah di tempat masing-masing. Namun kedamaian itu tak berlangsung selamanya. Pada abad ke-11, datang Perang Salib, tentara Kristen Eropa menyerbu dan merebut Yerusalem dengan darah dan api. Tapi hampir seabad kemudian, sang Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebutnya kembali dan menunjukkan kemurahan hati. Ia tidak membalas dendam, tetapi membuka kota bagi semua umat beragama. Masa Kekaisaran Ottoman. Ketika Kesultanan Turki Utsmani Ottoman menguasai Palestina pada abad ke-16, wilayah itu menjadi bagian dari Kekaisaran Besar Islam. Selama lebih dari 400 tahun, rakyat Palestina hidup di bawah pemerintahan Ottoman. Mereka bertani, berdagang, dan memelihara identitas Arab dan Islam mereka. Namun, semuanya berubah setelah Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1917, Inggris menguasai Palestina setelah kekalahan Ottoman. Tahun itu juga, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menjanjikan tanah Palestina sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi. Pernyataan ini menjadi awal dari tragedi panjang. Ribuan imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina, didukung oleh kekuatan Barat. Sementara penduduk asli Palestina, mayoritas Arab Muslim dan Kristen, mulai terpinggirkan. Tahun demi tahun, ketegangan meningkat. Dan pada 1948, setelah Inggris mundur, komunitas Yahudi mendirikan negara Israel. Bagi rakyat Palestina, peristiwa ini disebut Nakbah, bencana besar. Lebih dari 700.000 orang Palestina diusir dari tanah mereka. Desa-desa dihancurkan, dan mereka menjadi pengungsi di tanah sendiri. Perjuangan tak pernah padam. Namun rakyat Palestina tidak tinggal diam. Mereka membentuk organisasi pembebasan Palestina PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat, yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan. Meski banyak jalan yang ditempuh, diplomasi, perlawanan bersenjata, dan negosiasi damai, tanah mereka terus dikepung oleh permukiman baru dan tembok pembatas. Pada tahun 1987 Mada, pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Anak-anak, perempuan, dan pemuda turun ke jalan, melempar batu melawan tank. Dunia pun mulai menoleh, menyadari ketimpangan yang terjadi. Pada 1993, lahir Perjanjian Oslo, yang memberikan harapan Palestina diakui sebagai entitas pemerintahan sendiri di sebagian tepi barat dan Gaza. Tapi harapan itu cepat memudar karena pelanggaran demi pelanggaran kesepakatan dan perluasan wilayah oleh Israel. Wilayah Gaza, sepetak tanah kecil di tepi Laut Tengah, menjadi simbol penderitaan sekaligus keteguhan Palestina. Diblokade sejak 2007, lebih dari 2 juta penduduk hidup dalam keterbatasan, listrik terbatas, air bersih sulit,
dan ancaman serangan udara menghantui setiap waktu. Namun dari reruntuhan dan debu, selalu muncul suara yang sama. Kami tetap di sini. Kami tidak akan pergi dari tanah kami. Pengakuan dunia dan harapan. Hingga kini, lebih dari 140 negara di dunia telah mengakui negara Palestina, meski kekuasaan penuh atas tanahnya belum mereka miliki. Bendera Palestina, merah, putih, hijau, dan hitam, berkibar di depan markas besar PBB di New York, menjadi simbol bahwa mereka masih berdiri, walau belum sepenuhnya merdeka. Sebuah kisah keteguhan. Kisah Palestina bukan hanya tentang perang dan politik, ini adalah kisah tentang keteguhan hati manusia. Tentang anak-anak yang tetap bersekolah di bawah ancaman bom. Tentang para ibu yang menanam pohon zaitun di antara reruntuhan rumah mereka. Tentang rakyat yang percaya bahwa suatu hari nanti, mereka akan kembali ke tanah leluhur mereka tanpa rasa takut. Mereka bisa mengambil tanah kami, tapi tidak bisa memadamkan harapan kami. Palestina adalah luka dunia yang belum sembuh. Namun di balik luka itu ada cahaya, keyakinan bahwa keadilan, meski datang terlambat, akan tetap datang. Dan ketika hari itu tiba, ketika anak-anak Palestina bisa tertawa bebas di tanah mereka sendiri, dunia akan belajar satu hal, bahwa kebebasan tidak bisa dibunuh selama masih ada yang berani bermimpi. Dan begitulah kisah panjang tentang Palestina, tanah suci yang menjadi saksi perjalanan waktu, perjuangan, dan harapan yang tak pernah padam. Dari peradaban kuno hingga masa modern, Palestina bukan hanya sebuah wilayah di peta, tetapi simbol keteguhan dan cinta terhadap tanah air. Semoga sejarah ini mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap konflik selalu ada manusia, ada doa, dan ada mimpi tentang kedamaian yang abadi. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.